ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة والأخوات رحمني ورحمكم الله جميعا. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala dan mensyukuri atas nikmat-nikmat yang begitu banyak yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Seandainya kita menghitung nikmat-nikmat tersebut, maka kita tidak akan mampu menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kedua-duanya salawat dan salam selalu tercurahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabat dan orang-orang mengikuti beliau di atas kebaikan. Adapun pembahasan kita pada malam ini yaitu berkaitan dengan qawaidu fi tauhid ar-rububiyyah wal uluhiyyah wal asma'i was sifat. Kaidah-kaidah dalam memahami tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah dan tauhid al-asma' dan sifat yang ditulis oleh Syekh Walid bin Rashid As-Sa'idan hafizahullah ta'ala. Kita masuk pada kaidah yang berkaitan dengan tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah.
Tauhidullah, mentauhidkan Allah, maknanya adalah ifradullah ta'ala bil ibadah, mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam ibadah, menjadikan satu-satunya yang kita sembah di muka bumi ini dia adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah makna dari mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun makna tauhidur rububiyah atau definisi tauhid rububiyah, ay ifradullah ta'ala bi af'alihi, mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan perbuatan Allah, mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan perbuatan Allah. Ini makna tauhid ar-rububiyah. Kal khalqi, seperti menciptakan, wal rizqi, memberi rezeki, wal ihya'i wal imatati, menghidupkan dan mematikan, wa ghairi dzalika min af'alillahi ta'ala al-mukhtassati bihi, dan yang lainnya dari perbuatan-perbuatan Allah yang khusus bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-qaidatul ula, kaidah yang pertama, haqiqatut tauhid, hakikat tauhid. Wa huwa al-jam'u baina an-nafyi wal itsbati. Dia adalah mengumpulkan antara penafian dan penetapan. Kaidah yang pertama berkaitan dengan hakikat tauhid, yaitu mengumpulkan antara penafian dan penetapan, atau yang dikenal kaidah ini dengan rukna al-tauhid, dua rukun tauhid pada kalimat la ilaha illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam kalimat la ilaha illallah terdapat dua rukun, jadi rukun tauhid. Yang pertama pada kalimat la ilaha, tidak ada sesembahan, penafian. Jadi kita menafikan seluruh sesembahan. Sekalipun manusia menamakan sesuatu itu sembahan, seluruhnya kita nafikan. Ini namanya an-nafyu, menafikan sesembahan. Kemudian kalimat illallah, kecuali Allah. Dan ini namanya isbat, menetapkan
setelah kita menafikan seluruh ibadah yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala, maka kita tetapkan satu-satunya yang diibadahi adalah Allah Subhanahu wa taala. Inilah makna kalimat al-jam'u bainan nafyi wal isbat. Kita mengumpulkan antara penafian dan penetapan. Dan dua rukun ini tidak bisa dipisahkan. Tidak bisa dipisahkan. Kalau dia hanya menafikan ya la ilaha, tidak ada sembahan, berarti dia telah membatalkan adanya sembahan di muka bumi ini. Berarti sama saja dia mengingkari adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga kalau dia hanya menetapkan penetapan, ya seperti kita mengatakan Al-Khaliq huwa Allah, yang menciptakan dia adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini tidak menafikan adanya pencipta-pencipta selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka harus di dalam memahami kalimat la ilaha illallah, kita harus mengumpulkan antara penafian, yaitu menafikan seluruh ibadah yang disembah selain Allah, kemudian kita menetapkan ibadah itu hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yaqulul ulama'u, berkata para ulama, li'anna al-itsbat wahdahu la yamna'u al-musyarakata, wa li'anna an-nafya wahdahu ta'tilun mahdun. Karena menetapkan saja, maka ini tidak mencegah persekutuan, adanya persekutuan. Dan kalau hanya menafikan saja, maka ini adalah ta'tilun mahdun, membatalkan adanya sesembahan. Dan itu tidak dikatakan ya seorang pun dari muslim. فالتوحيد ليس هو الإثبات فقط وليس هو النفي فقط وإنما حقيقة التوحيد هي الجمع بين النفي والإثبات. Tauhid bukan hanya menetapkan, bukan juga hanya menafikan, akan tetapi hakikat tauhid adalah mengumpulkan antara penafian dan penetapan. Kemudian beliau mengatakan di sini fatunfi thumma tuthbit, maka nafikan dulu, kemudian kamu tetapkan. Jadi kalimat la ilaha kita nafikan dulu, tidak ada sesembahan. Kita nafikan adanya sesembahan di muka bumi ini, di alam semesta ini. Thumma tuthbit, kemudian tetapkan illallah, kecuali Allah. Fa idza aradta أن توحد أحدا بشيء معين فلا يكفي في توحيده
بهذا الشيء أن تثبت له هذا الشيء فقط، ولا يكفي أن تنفي عنه هذا الشيء فقط. Apabila engkau ingin mentauhidkan seseorang dengan sesuatu yang muayyan, yang jelas, maka tidak cukup mentauhidkannya dengan sesuatu hanya sekedar menetapkan atau hanya sekedar menafikan. Bal la budda min an-nafyi wal itsbati, akan tetapi mengharuskan dari menafikan kemudian menetapkan. Mathalan, la khaliqa illa Allah. Sebagai contoh, tidak ada pencipta kecuali Allah. Jadi pada kalimat la khaliqa illa Allah, kita nafikan dulu pencipta, ya. Kemudian kita tetapkan satu-satunya yang menciptakan alam semesta ini, dia adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Hada tauhidullah bisifatil khalqi. Inilah cara kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam menciptakan atau dalam ciptaan. Jadi kita nafikan dulu ciptaan yang ada di muka bumi ini. Kemudian kita tetapkan satu-satunya yang menciptakan alam semesta ini, dia adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Walakin law qulna la khaliqa fahada ta'tilun mahdhun. Akan tetapi kalau kita mengatakan tidak ada pencipta, maka ini adalah ta'til, pengingkaran. Ada yang menciptakan. Wa kadzalika law qulna huwa Allahul khaliq. Seperti itu pula apabila kita mengatakan Allah dialah pencipta, fahada la yamna'u an yakuna hunaka khaliqun akhar. Maka di sana tidak ada yang mencegah adanya pencipta yang lain. Lakin idza qulna, akan tapi apabila kita mengatakan la khaliqa illa Allah, tidak ada pencipta kecuali Allah, hadza huwa haqiqatut tauhid. Inilah hakikat tauhid. La malika illa Allah, tidak ada yang merajai kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadza haqiqatut tauhid. Inilah hakikat tauhid. La muhyiya illa Allah, tidak ada yang menghidupkan kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadza haqiqatut tauhid. Inilah hakikat tauhid. Idzan haqiqatut tauhid التي يقوم عليها التوحيد كله بأقسامه الثلاثة هو الجمع بين النفي والإثبات. Maka kalau begitu hakikat tauhid yang tegak dengannya seluruh tauhid, yakni 3 macam tauhid, yaitu apabila mengumpulkan antara penafian dan penetapan. Dan inilah yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam banyak Al-Quran
ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk beribadah, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk menafikan yang namanya kesyirikan. Begitu juga ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang mengutus utusan, maka dakwah mereka adalah dakwah tauhid, kemudian menafikan bagi mereka dari kesyirikan. Contohnya di dalam surat An-Nisa ayat 36, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Sembahlah Allah dan janganlah kalian menyekutukannya, jadi menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Allah perintahkan beribadah hanya kepadanya dan melarang dari menyekutukannya. Begitu juga dalam surat An-Nahl ayat 36, wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an ya'budullaha wa yajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat rasulah, utusan. Seruan mereka an ya'budullaha, agar mereka beribadah hanya kepada Allah, tidak cukup sampai di situ. Wa yajtanibut taghut, dan mereka meninggalkan apa? Taghut, sesembahan yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tidak akan dikatakan mentauhidkan Allah dalam tauhid ar-rububiyah, al-uluhiyah dan al-asma dan sifat, kecuali kita mengumpulkan antara penafian, yaitu menafikan seluruh sembahan yang disembah, kemudian kita menetapkan satu-satunya yang diibadahi, dia adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini kaidah yang pertama yang berkaitan dengan tauhid ar-rububiyah. Al-qaidah ats-tsaniyah, kaidah yang kedua, at-tauhid asasul amali wa asluhu. Tauhid adalah dasar amal, wa aslu, dan pondasinya. Wa ma'naha anna Allah azza wa jalla la yaqbalu shay'an min al-a'mali illa idza kana qa'iman ala saq at-tauhid wal aqidah as-sahihah as-safiyah. Maknanya adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima suatu amalan kecuali apabila tegak di atas dasar tauhid dan aqidah yang sahih, yang bersih. Antum garis bawah ini, Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima suatu amalan, besar kecilnya, banyak sedikitnya, kecuali harus dibangun di atas dasar
at-tauhid. Dan aqidah yang sahih. فأي عمل يقوم به الإنسان لم يبني على عقيدة صحيحة وتوحيد صاف فإن الله يجعله هباء منثورا. Amalan apa saja yang dilakukan oleh manusia yang mana dia tidak membangunnya di atas aqidah yang sahih, tauhid yang bersih, maka semuanya Allah Subhanahu wa taala akan menjadikannya seperti debu yang berterbangan. Oleh karenanya para ulama kita menyebutkan syurutu qabuli al-ibadati aw al-amal, syarat-syarat diterimanya ibadah atau diterimanya amal. Ya, sebagian menyebutkan 2, sebagian menyebutkan 3. Dan kita sebutkan pembagian yang dibagi oleh para ulama 3 bagian. Yang pertama adalah al-imanu billah wahya al-Islam. Ini syarat yang mutlak yang pertama, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, atau dia dalam keadaan Islam, Muslim. Makanya orang kafir, bagaimanapun banyak amalan yang dia lakukan yang merupakan bagian dari kebaikan, ya, menyumbang dalam pembangunan masjid, membangun jalan, sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, atau dalam ibadahnya kaum muslimin, maka sedikit pun tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena syarat yang pertama tidak terpenuhi, yaitu apa? Islam. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa may yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbal minhu." Barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, maka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para ulama mencontohkan, seandainya orang-orang kafir mereka menginfakkan hartanya segunung emas, ma qabilahu Allah Subhanahu wa taala hatta yu'mina billah. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerimanya sampai dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syarat yang kedua, al-ikhlas. Syarat yang kedua adalah ikhlas, yaitu memperuntukkan ibadah itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Salatnya diperuntukkan hanya kepada Allah, puasanya hanya diperuntukkan kepada Allah, kurbannya dia peruntukkan hanya kepada Allah, menuntut ilmu dan ibadah-ibadah yang lainnya dia peruntukkan hanya kepada Allah Azza wa Jalla.
apabila ada benih-benih ingin mendapatkan bagian dunia dari pujian atau bagian dunia secara umum, maka tidak diterima amalan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana di dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah la yaqbalu min al-'amali illa ma kana khalisan yabtaghi bihi wajha Allah." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menerima suatu amalan illa ma kana khalisan, kecuali apabila diamalkan dalam keadaan ikhlas. Yabtaghi bihi wajha Allah, yang dia harapkan dengannya wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini syarat yang kedua. Kemudian syarat yang ketiga, al-muwafaqatu bima jaa bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Amalan itu sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun amalan sebanyak apapun, apabila tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka amalan itu tertolak. Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun." Ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, hendaknya kita memastikan perkataan kita, perbuatan kita, keyakinan yang berkaitan dengan akidah harus sesuai dengan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baru diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian muallif mengatakan, wa dalilu dzalika qaulullah tabaraka wa ta'ala. Adapun dalilnya firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Furqan ayat 23. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an manthura. Dan kami perlihatkan kepada apa yang mereka amalkan, dari apa yang mereka lakukan, perbuat. Faj'alnahu haba'an manthura, kemudian kami menjadikannya seperti debu yang berterbangan. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan bagi mereka amalan. Allah tetapkan bagi mereka amal. Dan amal yang dimaksud di sini adalah amalan yang mereka anggap baik. Tapi karena amalan mereka dibangun di atas kekufuran, tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga Allah jadikan amalan tersebut seperti debu yang berterbangan, tidak ada manfaatnya.
Azza wa Jalla. Begitu juga firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Kahfi ayat 103 sampai 105. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Katakan wahai Muhammad, apakah kalian aku mau beritakan tentang orang-orang yang merugi amalnya? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Mereka adalah orang yang tersesat usaha mereka sewaktu di dunia. Wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Padahal mereka menganggap bahwasanya amalan mereka paling bagus. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه. Mereka itu adalah orang-orang kafir, orang-orang ingkar dengan ayat-ayat Tuhan mereka, waliqaihi, dan mereka ingkar bertemu dengan Allah. Fahabitat a'maluhum. Sebab inilah yang menjadikan amalan mereka hangus. Fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna. Dan kami tidak menegakkan bagi mereka nanti pada hari kiamat wazna, timbangan, tanpa ditimbang. Dan Muhammad mengatakan di sini, fa'athbatallah anna lahum a'malan. Allah menetapkan bahwasanya mereka memiliki amal, yang menunjukkan orang-orang ini semangat dalam beramal. Banyak amalan yang mereka lakukan. Kemudian yang kedua, Allah tetapkan dalam ayat ini ijtihadan. Mereka sangat bersungguh-sungguh melakukannya. Bukan hanya sekedar beramal, tapi mereka bersungguh-sungguh melakukannya. Kemudian mereka yang ketiga, yahsabuna bihadzal a'mal annahum min ahsanin nasi sun'a. Mereka menganggap dengan amalan-amalan ini mereka lah orang yang paling bagus amalnya. Tiga sifat ini Allah tetapkan kepada mereka. Mereka banyak amal. Yang kedua, mereka bersungguh-sungguh mengamalkannya. Dan mereka mengira amalan mereka yang paling bagus. Wa taqarruban wa ta'abbudan. Mereka menganggap ibadah yang mereka lakukan, yang mendekatkan diri mereka kepada Allah, itulah yang paling bagus. Walakin Allah Azza wa Jalla yaj'aluha yawmal qiyamati haba'an manthura la tanfa'u ashabaha. Atau la tanfa'u ashabaha. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menjadikannya, jadi menjadikan amalan-amalan mereka nanti pada hari kiamat seperti debu yang berterbangan, tidak bermanfaat bagi pemiliknya, pelakunya. Apa sebabnya? Li'annahum lam yabnu hadhil a'mala ala tauhidin sahihin. Karena mereka tidak membangun amalan-amalan ini di atas tauhid yang sahih, di atas tauhid yang benar.
Makanya banyaknya amalan yang dibarengi dengan kesungguhan mengamalkannya, kalau tidak sesuai dengan apa yang diajarkan Nabi SAW, maka amalan itu sia-sia. Makanya para ulama menyebutkan sebuah perkataan yang indah, al-iqtisadu fis sunnah khairun min ijtihadi fil bid'ah. Sederhana di dalam mengamalkan sunnah, amalan yang sesuai dengan sunnah, khairun itu lebih baik daripada bersungguh-sungguh di dalam kebid'ahan. Karena banyaknya amalan, bersungguh-sungguhnya dalam melakukan, kalau tidak sesuai dengan apa yang diajarkan Nabi kita Muhammad SAW, maka amalan itu tetap tertolak. Makanya Allah Subhanahu wa taala dalam surat Mulk mengatakan, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji kalian, siapakah kalian yang paling bagus amalnya. Allah menyebutkan atau menggunakan kalimat ahsan, paling bagus, tidak menggunakan kalimat aktsarukum amala, yang paling banyak amalnya, tapi yang paling bagus. Seorang tabi'in yang bernama Fudail bin Iyad, beliau mengatakan makna ahsanuhu, yang paling bagus, akhlasuhu wa aswabuh, yang paling ikhlas dan yang paling benar. Ini makna kalimat ahsanuhu, yang paling bagus. Kemudian beliau mengatakan, idza kana al-'amal khalisan wa lam yakun shawaban lam yuqbal. Apabila amalan itu dilakukan dengan ikhlas tapi tidak benar, tidak sesuai dengan sunnah, amalan ini tertolak, tidak diterima. Wa idza kana shawaban walam yakun khalisan lam yuqbal. Begitu pula apabila ibadah itu sesuai dengan sunnah, benar, amalan itu sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, tapi tidak dilakukan dengan keikhlasan, amalan ini juga tidak diterima. Kemudian beliau mengatakan, al-khalisu idza kana lillah was-shawab idza kana muwafiqan li sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang dinamakan ikhlas apabila diperuntukkan hanya kepada Allah, dan yang dinamakan benar itu apabila sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala, setelah beliau memaparkan perkataan Fudail bin Iyad, maka beliau mengatakan, dengan ini menunjukkan bahwasanya ibadah itu harus terpenuhi dua syarat. Yang pertama adalah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang kedua mencocoki sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan. Mari mengatakan di sini, kenapa amalan mereka dijadikan haba'an manthura, debu yang berterbangan, tidak bermanfaat kepada pemiliknya? Karena mereka tidak membangun amalan-amalan tersebut di atas tauhid yang benar. Wa innama banaw 'ala al-kufri billahi tabaraka wa ta'ala. Akan tetapi mereka membangunnya
di atas kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini yang menyebabkan amalan mereka ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada ayat yang lebih jelas lagi yang menunjukkan amalan mereka tertolak disebabkan kekufuran mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah At-Taubah ayat 54, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma mana'ahum an tuqbala shadaqatuhum." Tidaklah yang mencegah sedekah-sedekah mereka tidak diterima, illa annahum kafaru billahi wa rasulih, kecuali karena mereka kufur kepada Allah dan Rasulnya. Ini yang menyebabkan sedekah-sedekah mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, wala ya'tuna as-salata illa wa hum kusala. Mereka tidak mendatangi salat kecuali dalam keadaan malas. Makanya para ulama mengatakan ketika kita dalam keadaan malas, maka jangan datangi salat. Karena itu merupakan sifat orang-orang kafir dan orang-orang munafikin. Sampai kita memiliki semangat dalam melakukan salat. Wala yunfiquna illa wa hum karihun. Dan mereka tidak berinfak kecuali mereka dalam keadaan karihun, benci. Inilah yang menyebabkan amalan mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kesimpulannya adalah seluruh amalan apabila tidak dibangun di atas tauhid yang benar dan akidah yang benar, tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, maka amalan tersebut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak bermanfaat bagi pelakunya. Dan mungkin hanya yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.